saya mengajak Anda untuk merenung tentang diri, yaitu aku yang hidup, yang menjalani kehidupan, yang mengalami segalanya dalam hidup ini. Dalam hidup ini, aku lebih banyak menderita. Banyak kondisi-kondisi yang muncul yang tidak seperti aku harapkan. Dan kebanyakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa menghindari hal-hal yang tidak aku inginkan dalam hidup ini. Aku ingin mengerti mengapa aku harus menderita dalam hidup ini. Ketika aku memperhatikan hidup, aku memperhatikan diriku. Apakah aku badan ini? Ya, badan ini adalah aku. Sehingga banyak hal yang tidak kuinginkan dari badan ini sebagai aku. Aku kurang cerdas. Aku yang lambat. Bentuk badanku yang tidak ideal. Aku yang tidak mempunyai rambut. Aku yang tidak tampan. Aku yang lambat. Aku yang lemah. Ini adalah kondisi-kondisi yang tidak kuinginkan ketika aku menjadi tubuh ini. Aku menginginkan kesempurnaan tubuh sebagai tubuh ini. Tapi itu semua di luar kekuasaanku. Sehingga kalau ada orang lain yang membicarakan tentang kelemahan tubuhku, aku menjadi minder. Aku menjadi marah. Aku menjadi sesuatu yang tidak pantas. Karena aku meyakini bahwa tubuh ini adalah aku. Sehingga kekurangan-kekurangan tubuh ini adalah kekurangan-kekuranganku. Kemudian, apakah aku, pikiranku? Ya, selama ini aku menjadi pikiranku. Pikiranku mungkin kurang cepat untuk menangkap. Setelah aku menjadi tua, aku kurang tajam. Aku tidak bisa menghafal secepat dulu ketika aku masih muda. Ini menjadi kelemahanku. Dan ketika aku menjadi pikiran, aku selalu menolak kondisi-kondisi yang muncul dalam hidupku. Aku menolak. Aku menghindari. Aku menekan. Aku marah ketika pikiran-pikiranku atau ideku tidak bisa diterima oleh orang lain. Itu semua adalah keyakinanku sebagai pikiran. Sehingga segala sesuatu ketika aku menjadi pikiran yang tidak bisa diterima oleh orang lain, maka
aku merasa ditolak. Apakah aku juga menjadi pengalaman hidupku ketika hidup ini berjalan dan aku berada dalam hidup, aku bergerak bersama hidup, maka terjadi pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman ini kemudian menjadi aku. Aku menaruh identitasku pada pengalaman-pengalaman. Sehingga pengalaman-pengalaman tadi menjadi aku. Ketika aku dilahirkan, aku menjadi seorang anak. Pengalaman dilahirkan dan menjadi seorang anak ini, aku pegang seumur hidupku. Kemudian aku masuk sekolah. Aku menjadi murid. Pengalaman ini pun aku pegang. Kemudian aku bekerja. Aku menjadi karyawan. Pengalaman ini pun menjadi diriku. Sehingga ketika aku bekerja, aku menaruh harapan atau membuat suatu ekspektasi bahwa sebagai karyawan yang bekerja baik, maka harusnya aku dihormati. Tapi kenyataannya banyak kali aku tidak dihormati sebagai karyawan. Dan ini menyakitkan aku. Ketika aku menikah, aku mempunyai anak. Aku sudah menaruh ekspektasi pada anak-anakku agar mereka menurut kepadaku. Ketika anak-anakku tidak menurut kepada aku akan marah. Dan ketika anak-anak itu tidak ingat kepadaku, aku akan kecewa. Begitu juga dalam keluarga. Aku mempunyai adik, aku mempunyai kakak. Ketika aku dalam kesusahan, dan mereka seolah tidak mau tahu, tidak membantuku, maka rasa marah ini akan timbul. Rasa marah ini menyakitkan. Itulah aku yang merupakan perjalanan hidup yang dialami oleh aku, yang berjalan bersama hidup. Sudah aku kaitkan dengan identitasku, sehingga semua itu menjadi aku. Pikiran, perasaan, tubuh, pengalaman hidup, semuanya menjadi aku. Tapi tunggu, apakah itu semua sebetulnya aku? Itu semua adalah sumber dari penderitaanku. Ketika aku menjadi pikiran, ketika aku menjadi tubuh, ketika aku menjadi pengalamanku, semuanya menimbulkan kesakitan, penderitaan bagiku. Apabila aku melihat lebih lanjut, apakah betul itu semua adalah aku? Pikiranku, tubuhku, perasaanku, pengalamanku. Aku kembali kepada rasaku.
aku. Aku ini adalah rasa ada. Dan aku mengerti kalau aku ada. Aku bukan tubuhku yang selama ini mempunyai kelemahan-kelemahan dan kelebihan yang membuatku minder, yang membuatku sombong. Aku juga bukan pikiranku dengan kelemahan dan kelebihan yang selama ini juga membuatku minder dan membuatku sombong. Aku pun juga bukan pengalaman-pengalaman hidupku yang membuat suatu ekspektasi yang lahir dari tiap-tiap pengalaman itu. Ketika aku menyadari bahwa itu semua ternyata bukan aku menjadi mengerti bahwa selama ini aku yang ada dan yang mengerti kalau ada sudah menjadi keyakinan bahwa aku adalah tubuh, aku adalah pikiran, aku adalah perasaan, aku adalah pengalaman-pengalaman hidup. Keyakinan tadi membuat aku melekat pada hal-hal tersebut. Melekat karena aku meyakini. Untuk meruntuhkan keyakinan tadi, aku melihat. Setelah kita melihat bahwa ternyata aku bukan tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan, bukan pengalaman-pengalaman tadi, maka runtuhlah keyakinanku bahwa aku adalah hal-hal yang tadi. Dan aku menjadi kembali kepada rasa. Ketika aku sudah kembali menjadi rasa aku hanya mengerti ketika tubuhku diremehkan orang. Aku tidak menjadi minder. Aku mengerti ada sesuatu yang meremehkan tubuh. Tapi itu bukan aku. Sehingga aku tidak perlu marah. Aku tidak perlu minder. Ketika seseorang mengabaikan perasaanku atau mencoba menekanku, aku tidak menjadi marah. Karena keyakinanku bahwa itu adalah aku telah runtuh. Aku menjadi sesuatu yang merdeka. Ketika aku berada dalam kesulitan dan saudara-saudaraku tidak mau tahu, tidak mau menolong, aku tidak kecewa. Karena keyakinanku bahwa aku adalah pengalaman hidupku telah runtuh. Aku menjadi bebas. Aku menjadi tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh tubuh yang geraknya pun terbatas. Tidak dibatasi oleh pikiran dengan sudut pandang. Tidak dibatasi oleh pengalaman-pengalaman yang hanya ada di masa lampau. Aku sekarang bebas. Aku berada sekarang dan di sini. Aku bebas memperhatikan hidup ini mengalir. Tubuh, pikiranku, perasaanku, masa lalu adalah bagian dari
kehidupan itu sendiri. Ketika aku bebas dari keterikatan, bebas dari rasa sakit, aku mulai menyadari ada sesuatu yang lain yang muncul, yang selama ini aku belum mengerti. Aku menjadi bisa mengerti orang lain. Aku bisa mencintai yang tanpa pikiran. Mencintai tanpa pikiran artinya tanpa tujuan. Mencintai yang tidak sakit apabila tidak ada balasan. Mencintai yang tidak karena satu sebab. Dan aku sadari bahwa aku sudah menjadi cinta itu sendiri. Cinta yang bebas. Bebas dari rasa sakit. Bebas dari belenggu pikiran. Bebas dari kekurangan-kekurangan tubuh. Bebas dari masa lampau. Karena cinta itu sekarang dan di sini. Ayo, perhatikan dirimu. Bebaskan dirimu dari belenggu pikiran. Dari keterikatan dengan tubuhmu. Dengan perasaanmu. Dan dengan masa lalu. Jadikanlah juga dirimu bebas. Dan alami rasanya menjadi cinta.